Terus sekarang dia sedang disebarkan nama dia dijelek-jelekin di media sosial sekarang, bahwa dia menjadi tersangka atas penipuan yang investasi bodong begitulah. Kasus hukum yang membuat Ruben Onsu resmi berstatus tersangka kembali memunculkan berbagai reaksi netizen yang budiman. Seorang netizen yang berbakti dengan akun @bumilangit menyoroti rentetan persoalan yang belakangan dihadapi Ruben, mulai dari konflik hak asuh anak hingga perkara dugaan penipuan. Dalam pandangannya, berbagai cobaan tersebut menjadi ujian berat setelah Ruben berusaha menjalani kehidupan yang lebih dekat dengan Tuhan. Ia kemudian mengaitkan kondisi Ruben dengan konsep hukum tabur tuai, seolah setiap kejadian memiliki sebab dan akibat. Menurut netizen yang budiman tersebut, Ruben dinilai tetap berusaha menjaga keteguhan spiritual meski menghadapi tekanan publik dan persoalan keluarga. Ia menilai perjuangan Ruben mendapatkan hak bertemu anak serta menghadapi kasus hukum membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati. Netizen yang berbakti itu juga mengingatkan bahwa hukum tabur tuai tidak seharusnya dijadikan alasan untuk saling membenci atau menjatuhkan. Baginya, ketulusan justru terlihat ketika seseorang mampu menghadapi masalah tanpa menyimpan kebencian. Ia berharap Ruben dapat melewati seluruh persoalan dengan tenang, sementara proses hukum tetap menjadi penentu fakta sebenarnya. Sejak Ruben istiqomah, terlalu banyak cobaan yang dialami. Mulai dari dia yang sulit sekali untuk bertemu dengan anaknya. Dia trauma untuk datang ke rumahnya. Terus dia juga harus memberikan nafkah 200 juta kepada anak-anaknya melalui mantan istrinya. Dia lagi dituduh menjadi orang yang kena penyakit 3 huruf. Terus sekarang dia sedang disebarkan nama dia dijelek-jelekin di media sosial sekarang, bahwa dia menjadi tersangka atas penipuan yang investasi bodong begitulah. Padahal dia ya sudah beberapa kali ke Mekah, dia itu berdoa dengan khusyuk. Bahkan dia juga sudah pernah menjadi imam untuk Teh Desi dan juga anaknya. Dia juga sholatnya nggak pernah takabur, sholatnya juga nggak pernah ditinggalkan. Jadi dia benar-benar sangat khusyuk banget, nggak mau untuk memikirkan hal-hal duniawi lagi. Bahkan ketika dia berusaha berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya, memperjuangkan hak asuh anaknya, sebenarnya dia karena sudah istiqomah dan merasa bahwa anaknya harus bisa melihat bahwa dia sebagai ayahnya berjuang untuk anaknya begitu. Jadi ini menjadi perjuangan iman yang dipunya oleh Ruben, di mana dia harus benar-benar bisa takabur ya, bukan, maksudnya tetap aja mendekatkan diri kepada Allah, supaya ya memang apa yang menjadi tantangan yang dihadapi ya tetap bisa lewati dengan baik begitu. Jadi yang pastinya hukum tabur tuai itu berlaku. Yang pastinya apakah ini adalah tuainya atau taburnya kita nggak tahu. Yang penting ya beginilah kehidupan sekarang. Yang pastinya kehidupan itu akan bisa nyaman dijalani kalau memang benar-benar tulus, ikhlas, dan juga benar-benar ya dekat yang sebenarnya itu adalah kepada Allah itu adalah ketika tidak ada syirik terhadap orang lain, tidak ada julid terhadap orang lain, tidak menjelek-jelekkan orang lain, tidak juga untuk hitung-hitungan terhadap orang lain. Karena kalau misalnya
di kekristenan itu bilang begini, kalau tangan kananmu memberi maka tangan kirimu nggak perlu mengetahui, begitu. Nah jadi ya demikianlah, semoga orang yang mendengar ini bisa paham maksudnya kemana gitu ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hati-hati TV-TV yang menyiarkan RSU tersangkut, nanti kalian diboikot. Kan mereka kan suka boikot ya. Soalnya katanya mereka itu bukan RO, itu orang lain, raja sopo udah cari ini teman. Ada yang nulis kayak begitu. Hati-hati kalian. Soalnya mereka suka boikot. Aduh. Jadi kita lihat ya, siapakah itu ya? Ya kita tunggu saja apakah nanti kalian bakal diboikot. Nggak diboikot gak ada TV nanti. Kalau Trans TV diboikot bisa nggak? Trans TV diboikot nggak ada acara itu dong. Mana nih artis-artis kadaluarsa yang sok suci, yang sok paling benar, dan juga si nenek tonggos dan pengacara yang sekarang kabur ke Singapura, dan psikolog yang suka banyak bacok di media sosial. Bantuin dong si RO, kasihan loh, jangan sampai si RO itu masuk penjerong. Kan kasihan. Dan juga para pemujanya, kalian patungan aja bayar utang-utangnya si RO. Kan kasihan loh kalau sampai si RO itu dipenjerong. Kita aja kasihan loh ngeliat dia. Masa kalian gak kasihan sih? Bantuin dong, kasihan kan? Bagaimana Sergios? Sah? Setahu isi hati kalian, isi hati saya pun sama. Meskipun kita tidak saudara, tapi isi hati kita saat ini sama kok. Sekali tepuk, dua nyamuk mati. Aduh, dua-duanya langsung jadi TSK, bejir. Kompak banget jadi TSK-nya. Satu si pemeran utama, satunya si perusak rumah tangga orang. Gong banget karma dari Tuhan. Kayaknya hari ini harus rayakan dan makan daging babi kayaknya. Aduh, ya ampun. Seru kali kurasa. Satu persatu terima bagiannya si manusia yang sangat-sangat suci. Dari kemarin kasusnya RO sama SW, masalah keuangan yang disalah-salahin bini-bininya terus, bininya aja yang disalahin. RO bukannya juga dia ada selingkuh, sebelumnya rumah tangganya terjadi selingkuh sampai sehingga punya penyakit yang begitu. Itu uang kebanyakan mah dihabisin untuk selingkuhannya kali ya, udah banyak dihabisin buat selingkuhan bergayaan. Tin dia tuh orang paling baik, paling sukses. Nih ya, kalau ayah yang baik itu nggak akan lupa, nggak akan melakukan perselingkuhan, selingkuhin bininya dengan wanita lain. Pria yang baik tuh nggak bakalan, dia pasti nggak melakukan hal itu. Dia pasti mikir anak bini. Orang yang udah selingkuh tuh nggak mikirin anak bini, tahu nggak? Orang yang selingkuh tuh nggak bakal mikir anak bini. Yang diinget cuma sedikit, yang diinget tuh yang di hatinya yang lagi bahagia, yaitu dengan selingkuhannya. Uang habis sama selingkuhan, jangan dikit-dikit mantannya yang disalahin. Itu dulu masih suami istri loh diselingkuhin. SW itu orang yang disakitin, udah diselingkuhin, disakitin. Gimana perasaannya sebagai perempuan? Diselingkuhin tuh nggak enak. Kita tuh dihianatin, tau nggak? Enak aja pada ngomongnya uang habis sama istrinya doang. Kalau dia buat anak istri mah itu udah wajar. Jangan di komen-komen lagi begitu. Itu masa-masa bersama demi kebahagiaan bersama.